nikmat-nikmat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu ingin menghitung-hitung nikmat yang aku berikan, kamu tidak akan bisa menghitungnya, kata Allah. Salawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa agama yang hak ini 14 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, dimulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in tabi'ahum, para mubaligh mubalighat, sehingga sampai kepada kita pada saat ini, di mana menurut nasab kita tidak ada hubungan darah dengan Nabi Muhammad. Kita tidak ada hubungan keturunan dengan Nabi Muhammad. Tapi kita dengan ridho, dengan ikhlas, kita mau menerima ajaran beliau. Di mana salah satu syarat untuk masuk ke dalam surga adalah may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Saudara-saudaraku yang khususnya berada di lingkungan Yayasan Al-Kautsar Bandar Lampung, umumnya saudara-saudaraku yang seiman, yang menetapi agama yang hak ini, yang kita hidup di akhir zaman ini, izinkan saya pada pagi hari ini menyampaikan sedikit nasihat, sedikit kultum dalam rangka fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka saling tar yang cuma mampir, di mana kehidupan kita yang sebenarnya bukan di sini. Kehidupan kita yang khalidina fiha abada adalah di akhirat kelak, di mana Nabi Adam diciptakan oleh Allah pertama kali itu ditempatkan di dalam surga. Tetapi karena berbuat kesalahan yang kecil saja, memakan buah khuldi, walaupun buah khuldinya tidak dihabiskan, Allah akhirnya memberikan hukuman kepada Nabi Adam. Dia diturunkan ke bumi. Nah, kita harus bisa masuk lagi ke dalam habitat kita, yaitu habitat kita ada di dalam surga. Surga itu adalah tempat seluruh kenikmatan, semua kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya di dalamnya. Sementara neraka adalah tempat segala kesusahan, tempat siksaan yang kekal abadi dan selama-lamanya. Kita di sini perlu meningkatkan kualitas diri kita selama kita hidup, meningkatkan ilmu agama kita. Karena surga itu diwariskan bagi orang yang berilmu. Al jannatu uristumuha bima kuntum ta'lamun. Jadi kalau kalian ingin diwariskan surga, maka kalian harus mengamal. Mengamal itu tidak bisa kalau tidak ada ilmu. Ilmu itu didapatkan dari mana? Ilmu itu didapatkan dari mengaji. Mengajinya mengaji apa? Mengaji Al-Quran dan hadis. Karena Nabi mengatakan, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitabillahi wa sunnatin nabihi sallallahu alaihi wasallam. Telah aku tinggalkan dua perkara, kata Nabi, tidak akan sesat kamu di dalamnya, yaitu Al-Quran yang merupakan perkataan Allah, dan wa sunnatin nabihi, yaitu perbuatan atau hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang hidup di akhir zaman ini, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas diri kita, sama-sama mengaji, sama-sama mencari ilmu, agar pengamalan kita itu sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak ro'yu, tidak karena pendapat kita sendiri, tidak karena pengetahuan yang buta atau taklid. Jadi kita benar-benar mengamalkan pengamalan orang ahli surga itu, benar-benar yakin bahwa itu amalan itu ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam Al-Hadis. Saudara-saudaraku dan anak-anakku juga yang ada yang menonton video ini, khususnya siswa-siswi SMP Al-Kautsar, kita di dunia ini diwajibkan oleh Allah untuk bekerja atau mencari maisha. Di samping bekerja, kita juga ada bermuamalah dengan sesama manusia. Nah, bekerja dan bermuamalah itu jangan sampai meninggalkan kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah. Karena Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak akan aku ciptakan kalian, jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, apa-apa yang kita lakukan, walaupun kita mencari maisah kalau bagi orang tua, dan mencari ilmu bagi anak-anak, tetap semuanya diniati karena Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah.
kita selalu mengharap rahmatnya, kasih sayangnya Allah, dan takut akan siksanya Allah. Nah, kita semua harus dimulai dengan niat yang baik, dengan niat karena Allah. Karena kalau yang kita lakukan tidak niat murni karena Allah, yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia, akan muflis, akan hilang kita amal soleh yang kita lakukan tersebut. Nah, mari kita sama-sama hidup di dunia ini yang sementara ini, yang mungkin 50 tahun lagi atau 100 tahun lagi kita tidak ada di sini, tinggal nama saja. Mari kita berbuat amal solih, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati kepada sesama orang iman, kepada sesama orang Islam. Nah, saudara-saudaraku yang menonton video ini, baik anak-anak dari SMP Al Kausar maupun Bapak Ibu guru maupun halayak yang menonton, kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah dipertemukan oleh Allah dengan bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah bulan yang istimewa. Allah mengatakan bulan Rajab itu adalah bulanku, kata Allah. Bulan Sa'ban itu adalah bulannya Muhammad. Sementara bulan Ramadan itu adalah bulannya umat Nabi Muhammad. Di dalam bulan Rajab itu banyak sekali keistimewaan-keistimewaan atau kepadolan-kepadolan di mana kita dituntut atau diminta oleh Allah untuk berbanyak membaca doa, ya. Membaca doa, apa doanya? Allahumma barikana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, barokahkanlah pada diri kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban, serta sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan itu adalah bulannya umat Islam, bulannya kebahagiaan, di mana semua amal ibadah itu diobral oleh Allah pahalanya, diberikan bonus besar-besaran oleh Allah sampai ila masya Allah. Dari semulai 10 kali lipatan, 100 kali sampai 700 kali sampai ila masya Allah. Sampai yang tidak bisa kita hitung sesuai dengan kehendak Allah. Nah, di bulan Rajab ini banyak sekali amalan. Di samping membaca doa tadi, kita disuruh oleh Allah untuk banyak membaca istighfar, terutama membaca raja istighfar, ya. Kemudian di dalam membaca istighfar itu sendiri, kita harus mengistighfarkan diri kita. Jangan sampai kita membaca istighfar itu tidak ada ruhnya istighfar itu. Hanya sekedar bunyi saja di mulut. Misalnya kita mentakzimkan diri kita untuk membaca istighfar 100 kali dalam sehari atau 1000 kali dalam sehari. Astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi istighfar kita itu tidak berisi, tidak ada ruhnya, tidak ada zuhnya istighfar kita itu. Nah, di samping kita membaca istighfar itu, kita juga harus mengingat dosa-dosa kita, dosa dari hati kita, dosa dari mulut kita, dosa dari tangan kita, dosa dari mata kita, panca indera kita. Kita ingat-ingat dosa kita mohon ampun kepada Allah, dan kita mulai bermuhasabah. Dosa apa yang sudah pernah kita lakukan kepada sesama manusia? Kalau orang itu masih hidup, kita meminta maaf kepadanya. Kalau kita punya hutang kepada dia, langsung kita sahur, langsung kita bayar hutangnya. Kalau seandainya dia sudah meninggal dunia, kita datangi ahli warisnya, kita meminta maaf. Agar kita ini mati nanti tidak membawa dosa. Jadi kita dituntut banyak beristighfar dalam bulan Rajab ini. Di mana istighfar itu sendiri, kita tidak tahu istighfar yang mana akan diterima oleh Allah. Apakah istighfar kita itu ketika kita selesai sholat, atau istighfar itu ketika kita sedang membawa motor di tengah jalan, atau istighfar kita itu ketika kita menjelang tidur. Kita tidak tahu istighfar mana yang diterima oleh Allah. Makanya kalau bisa kita sekarang mengistighfarkan istighfar. Artinya maksudnya istighfar kita itu benar-benar istighfar yang luar biasa, yang benar-benar muncul dari hati yang paling dalam, yang benar-benar kita tuh takut akan siksanya Allah, takut akan murkanya Allah. Kita mengharap istighfar kita itu benar-benar diterima oleh Allah. Nah, jadi di bulan Rajab ini ada satu momen kita lebih perbanyak lagi istighfar. Sudah banyak saya, tapi lebih banyak lagi istighfarnya.
dalam perjalanan menuju ke masjid, misalnya jalan kaki sambil membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Menjelang tidur, misalnya setelah membaca doa tidur, kita membaca istighfar. Nah, kemudian amalan yang ketiga, kita memperbanyak juga membaca sholawat di bulan Rajab ini. Apa yang kita baca? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terkhusus atau khususon di hari Jumat ini juga kita memperbanyak amalan membaca salawat, ya. Man alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa yang satu kali, kata Allah, membaca salawat untuk Nabi, maka aku akan bersalawat 10 kali untuk orang itu. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asra. Jadi kalau kita membaca satu salawat untuk Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, walaupun tidak secara lengkap, ya, Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Nah, itu dahsyat sekali solawat itu. Jadi benar-benar di bulan Rajab ini kita harus memperbanyak membaca solawat. Kalau kita membaca solawat 10 kali, berarti Allah bersolawat 100 kali kepada kita pada saat itu. Nah, kita tidak akan bisa masuk surga dengan amalan kita, dengan harta kita, dengan perbuatan-perbuatan kita yang lain. Itu tidak bisa. Kita bisa masuk surga itu dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah. Nah, bagaimana kita meminta kasih sayangnya Allah itu? Dengan perbanyak beramal, dengan perbanyak membaca istighfar, dengan perbanyak membaca salawat. Nah, itu akan muncul rahmatnya Allah kepada kita. Akan muncul kasih sayangnya Allah kepada kita. Karena kasih sayang Allah itu timbul dengan amalan yang sedikit, tapi dilakukan secara terus-menerus amalan itu. Allah tidak suka dengan amalan yang banyak, tapi dilakukan tidak secara terus-menerus. Walaupun amalan itu sedikit, misalnya kita mengazamkan diri kita, saya setiap hari, amalan andalan saya membaca ayat kursi setiap pagi dan sore misalnya. Atau setiap selesai sholat, saya membaca ayat kursi. Nah, itu kalau kita laksanakan setiap hari, itu bisa menjadi amalan andalan. Sekarang tanya kepada diri kita punya amalan andalan apa? Apakah kita selalu membaca surat Al-Muluk setiap menjelang tidur? Apakah kita punya amalan andalan sholat rawatib tidak pernah tinggal? Ataukah kita punya amalan andalan puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud? Apakah kita punya amalan andalan setiap hari kita sodakoh atau setiap Jumat kita sodakoh? Apakah kita punya amalan andalan misalnya selalu misalnya membantu anak yatim atau sedekah untuk masjid setiap hari misalnya? Nah, kita tanya kepada diri kita, amalan andalan apa yang sudah kita punya? Apa yang kita akan beli untuk surga ini? Al-malu mali, kata Allah. Al-jannatu dari. Pastaril jannati bil mali, kata Allah. Kalau kamu punya harta, itu hartaku, kata Allah. Ya, surga itu adalah rumahku, kata Allah. Al-jannatu dari, kata Allah. Nah, kalau kamu ingin membeli surga, belilah dengan apa yang kamu punya, kata Allah. Kita punya harta, kita banyak sedekah. Kita punya ilmu, kita banyak mengajar kepada orang lain. Kita ajarkan ilmu itu kepada orang agar menjadi ilmu yang bermanfaat ketika kita nanti berada di alam kubur. Kita misalnya punya tenaga yang kuat misalnya, kita bisa membantu membangun masjid misalnya. Nah, jadi kita bisa lakukan amalan andalan. Kita punya harta misalnya. Boleh kita punya harta. Allah tidak melarang kita punya harta. Tetapi harta kita itu bisa tidak membawa kita untuk masuk ke dalam surga. Bisa tidak misalnya kita punya motor. Motor kita itu apakah hanya kita gunakan untuk mencari maisha misalnya. Untuk bekerja. Berapa kali motor itu kita bawa ke masjid misalnya. Kita bawa untuk taklim. Kita bawa untuk mendengarkan ceramah-ceramah. Kemudian punya mobil juga seperti itu. Apakah mobil kita itu hanya ada di dalam rumah hanya untuk mencari maisha saja, tidak kita gunakan untuk beramal solih misalnya. Nah, jadi semua yang kita pakai di dunia ini akan ditanya oleh Allah, termasuk baju yang kita pakai. Ibarat ilustrasinya, kita belanja di supermarket, harta yang diberi oleh Allah ini. Ketika kita selesai belanja di supermarket itu, seberapa banyak barang yang kita ambil itu, ya seberapa banyak yang akan kita bayar. Nah, itulah sama dengan kita selama di dunia. Semakin banyak harta kita di dunia ini, itulah nanti pertanyaannya juga akan semakin panjang oleh Allah. Bisa beribu-ribu tahun nanti pertanyaannya. Nah, jadi kita
harus selalu bersyukur. Sampai hari ini kita masih hidup, kita masih sampai di bulan Rajab yang insya Allah tidak lama lagi bulan Rajab ini selesai, nanti akan masuk ke bulan Sa'ban, kemudian nanti sampai ke bulan Ramadan. Kemudian ada peristiwa apa di bulan Rajab ini? Banyak sekali peristiwa yang terjadi di bulan Rajab ini, ya. Di bulan Rajab ini ada peristiwa Isra Mi'raj yang ada di dalam surat Al-Isra, ya. Disebutkan bahwa subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan, ya, Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri, salah satu lagi peristiwa yang sangat monumental yang sampai hari ini kita laksanakan. Nabi mendapatkan perintah sholat di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, itu terjadi di bulan Rajab. Ya, Nabi melaksanakan Isra Mi'raj. Di mana di dalam ceritanya Nabi itu pertama kali mendapatkan perintah sholat, ya, sampai 50 rakaat, kemudian diturunkan lagi, dia diskusi lagi dengan pada waktu itu bertemu dengan Nabi Ibrahim, ya, bertemu dengan Nabi Adam, sampai akhirnya Nabi itu mendapatkan perintah 5 kali sholat 5 waktu. Nah, itu peristiwa yang sangat monumental yang sampai hari ini kita melaksanakan perintah sholat tersebut. Tidak ada ceritanya kita untuk meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah wajib bagi orang iman. Tidak akan bisa kita masuk surga kalau kita tidak melaksanakan sholat. Karena pembeda antara orang iman dengan orang kafir itu adalah sholat. Kemudian di bulan Rajab ini juga ada peristiwa berpindahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis berpindah ke Ka'bah. Nah, peristiwa itu terjadi pada bulan Rajab. Nah, Allah memberikan perintah pada waktu itu Ka'bah itu dijadikan sebagai kiblat oleh Allah. Jadi berputar arah kiblat itu pada waktu itu. Kemudian ada peristiwa juga yang namanya Perang Tabuk, ya, antara umat Islam dengan kaum Romawi, dimenangkan oleh umat Islam. Kemudian Nabi hijrah ke Habasyah, ya, ke Ethiopia, di mana Habasyah itu banyak juga penganut Muslim sampai hari ini, ya. Di mana di dalam hadis itu disebutkan bahwa kaum Habasyah itu kaum yang orangnya kecil, rambutnya keriting, ya, kepalanya kecil seperti anggur, ya, disebutkan, ya. Nah, Nabi bisa sampai dakwanya ke Ethiopia sana karena dia berhijrah ke sana. Nah, kita sebagai orang iman yang hidup di akhir zaman ini, mari kita perbanyak diri kita untuk mensiarkan agama Islam ini. Tidak usah jauh-jauh lah kalau kita seorang orang tua mensiarkan kepada anak-anak kita. Kalau kita sebagai seorang guru mensiarkan kepada anak-anak murid kita. Minimal 5 atau 7 menit sebelum kita memulai pelajaran, kita memberikan sedikit saja nasihat agama kepada anak-anak kita. Nah, di bulan Rajab ini juga kita disyariatkan oleh Nabi untuk perbanyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Karena di bulan Rajab ini amalan-amalan juga sangat diperhitungkan. Karena di bulan Rajab ini juga diistimewakan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti saya sebutkan tadi bahwa bulan Rajab ini adalah bulan miliknya Allah. Bulan Sa'ban itu adalah bulannya Nabi Muhammad, dan bulan Ramadan adalah bulannya umat Islam. Nah, di bulan Rajab ini juga kita mempersiapkan diri untuk memasuki nanti di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa. Kita disuruh oleh Allah berpuasa sesuai dengan perintah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, goalnya apa? Ketika kita melakukan suatu ibadah, goalnya, endingnya adalah kita ingin mati masuk surga dan selamat dari api neraka. Bukan cuman kita ingin masuk surga, karena masuk surga itu bisa jadi kita akan dicuci dulu di dalam neraka. Nah, jangan sampai kita dicuci dalam neraka, kita tidak akan kuat badan kita untuk masuk ke dalam neraka. Nah, mari kita saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, terutama di bulan Rajab ini, kita selaku umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, moga-moga kita berdoa kepada Allah agar ketika kita mati nanti, kita mendapatkan penyaksian yang baik dari manusia-manusia yang ada di sekitar kita.
ya, bahwa kita ini antum syuhada'ullahu fil ardi, kata Allah. Kalian itu adalah saksi-saksiku di dunia. Ketika kita meninggal dunia, orang-orang di sekitar kita mengatakan kita khair, kita baik, maka Allah pun akan menyaksikan kita adalah orang yang baik. Nah, penyaksian itu sendiri kita perlukan karena yang mengetahui persis kehidupan kita di dunia ini adalah anak kita, istri kita, sanak keluarga kita, teman-teman kita yang bertemu dengan kita setiap hari. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita, memberikan rahmat kepada kita, sehingga kita di bulan Rajab ini diberikan umur yang panjang oleh Allah, agar banyak kita bisa melaksanakan ibadah, terutama nanti kita beribadah di bulan Ramadan. Dan Allah kalau sayang kepada umatnya itu, Allah akan melonggarkan waktunya untuk beribadah. Allah akan memudahkan orang itu untuk beribadah. Tetapi kalau Allah tidak sayang kepada kita, kita akan selalu diberikan kesibukan oleh Allah. Kesibukan yang orientasinya kepada dunia. Sehingga kita ujung-ujungnya untuk Allah itu kita berikan waktu kita yang sisa-sisa saja. Waktu sisa itu misalnya sholat kita akhirkan, kemudian kita tidak punya amalan andalan, kita subuh kesiangan karena terlalu capek, maghrib juga hampir menyentuh azan isya. Nah itu tanda Allah tidak sayang kepada kita. Nah moga-moga kita ini walaupun ada sibuknya juga, moga-moga dilonggarkan waktu kita oleh Allah sehingga kita bisa beribadah dengan baik, bisa beribadah dengan tenang, dan kita akan bisa meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara-saudaraku semua, mungkin itu saja sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan. Moga-moga pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.